Oke, kita masih di jalan pulang di KRL. Semangat yang di Jakarta. Saya sih tinggal di Solo aja biar lebih damai sejahtera. Oke. Tanggal 13 Juli ada M-Trade start jam 10 pagi dan jangan lupa yang ikut workshop this weekend itu ada workshop ya, Super Trader live offline di Jakarta. Halo Pak Teddy. Kita mulai ya live malam hari ini ya. Pasin gambar dulu. Pasin chart dulu. Di Goy ada chartnya. Di TokTok sorry nggak bisa kasih lihat chart karena nanti kena ban. Thank you Michael. Oke, bagaimana cara nyari saham yang di akun bandar sebelum naik? Wah, ini kalau yang lihat Trading Academy sama ikut Super Trader ngerti sih. Jadi bukan cuma ngelihat bid over doang, tapi ngelihat pattern, price, and volume. Price and volume. IHSG, bagaimana kabarnya IHSG? What do you think? Aku pengen ngobrol, komennya aku nyalain dulu deh. Anak dari umur berapa diajarin trading baru aja aku ajarin. 17 sama 13. Suka-suka bapak ibunya sih nggak ada harus umur berapa. Oke, IHSG menurut kalian gimana ngelihat chart yang kayak begini ya di Igoy ya, ada chartnya kayak gini. Menurut kalian gimana? Coba dijawab, coba dijawab. Udah pada pinter-pinter kan ya? Hey, Budi Kaing tadi Polandra malah ayo badminton. Fokus, fokus. Ini gimana IHSG-nya? Sideways, ini sih aku kasih clue dikit sih nih yang aku tunjuk nih. Kenapa dia? Resistance 7241 sekarang IHSG-nya di closing 7196. Piye kabarin ini gimana menurut kalian? Nah, pinter vision, pinter. Felix Yuki bentuk V ya sih. Cuman fokus aku bukan di situ, fokus aku yang di kursor ini. Willy lah, Mariska bilang dekat resistance. Ya bener banget sih, ini udah dekat resistance. Terus kalau dekat resistance ngapain dong? Wah ini enak nih, aku tinggal nge-coach kalian yang jawab ya. Yang di Igoy ya silahkan. Igoy udah lebih senior, udah follow 4 tahunan aku nge-live terus setiap hari, setiap market buka ya. Halo yang baru follow aku, HC88. Jadi gimana dong kalau udah deket resistance yang mesti dilakukan apa? Dibilang ada yang Vivaldi bilang, Fulgen bilang rawan koreksi, rawan profit taking. Oke, pertanyaan aku yang rawan koreksi, yang rawan profit taking saham apa? Budi Kaing bilang TP kalau sudah cuan. Cuan Liu bilang profit taking. Emang kalau di sini rawan profit taking, yang di profit taking saham apa sih? Ya saham-saham yang dekat dengan resistance juga. Saham-saham penggerak indeks biasanya. Nah, saham-saham penggerak indeks tuh saat ini ada saham perbankan dan juga saham-sahamnya Papa PP, Prayogo Pangestu, kayak Brand, Cuan, dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, tapi nanti Big Bangs aku akan bahas belakangan. Be very careful gerakin kursi karena di bawah ada my dog si Ara. Big Bangs aku bahas belakangan. Aku pengen bahas beberapa saham yang aktif dan juga penggerak indeks yang lain, tapi bukan Big Bangs. Mari kita bahas sahamnya Papa PP dulu nih. Brand gimana kabarnya? Shadow berantakan. Brand gimana kabarnya? Brandnya udah naik sekitaran 90%-an. Ya. Gaya lo Mike. Naik 90%-an ya. Udah naik 90%-an. Dari kapan? Dari level bottomnya dia sejak di FCA in sama bursa waktu itu. Nah, aku singkat aja ya sama brand ini ya. View-nya tetap sama. Gas terus brand sampai 11.350. Tapi view-nya kita ini buat profit taking aja atau kalian ngurangin saham nyangkut nih. Papa PP baik banget loh. Kalian punya di 12 ribuan, ini misalkan 12 ribuan ya. Ini udah ditarik nih, nggak tahu yang narik siapa ya, karena Papa PP kan keterbukaan informasinya beli di bawah doang pas kemarin waktu FCA ya. Jadi sekarang yang beli siapa nggak ngerti deh gitu. Cuman dari yang posisi kalian lossnya 54%, sekarang itu lossnya jadi sisa 13%-an aja ya. Jadi sisa 13%-an aja gitu loh. Jadi intinya kalian yang nyangkut di sini dikasih kesempatan kedua buat keluar. Oke ya. Oke.
Siapa di sini yang nyangkut di brand? Kan sudah aku bilang jangan CL. Loh, kurangin posisi pelan-pelan, naik kurangin posisi dikit-dikit gitu loh. Jadi kamu nggak tahu dia bakalan ditarik sampai level berapa karena sekarang volumenya udah turun loh. Volumenya tuh udah divergen ya. Pucukers, oke? Wi Jonathan. Oke. Mari kita lanjutkan dengan saham cuan, CUAN. Saya sangat bahagia sekali dengan koneksi internet yang bagus hari ini karena kemarin aku pergi ke Prigen, koneksinya nggak bagus gitu. Jadi koneksi, nah baru diomongin koneksi bagus, si XL-nya jadi extra lemots. Udah sambung ke WiFi, oke. Koneksi udah aman? Wahai warga Igoy, koneksi aman? Baru diomong. Mari kita lihat saham cuan, CUAN. Cuan. Jangka menengah, M-Trade masih ada hold buat cuan. Sampai sekarang udah cuan 18-19%. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Udah, tinggal ngehold aja. Aku update buat yang kemarin-kemarin ada review buy ya. Jadi kita tinggal ngehold aja, yeay, pamer cuan dari saham cuan. Oke ya. Oke. Terima kasih Papa Pepe. Kita sih benar-benar pakai technical dan liquidity analysis aja sih gitu. Oke ya. Terus kemudian terima kasih tuh tim M-Trade kok Papa Pepe. Emang kita dikasih apa? Dikasih cuan dulu. Oke, dasar analisis ya. Oke, terus kemudian saya ikut cuan, kapan bisa jual kalau M-Trade real time update ya, real time update intinya resistance-nya 10875, belum tentu kena resisten juga sih, bisa jadi sebelum kena resistance udah turun. Intinya sekarang udah mulai siap-siap buat profit taking kalau udah untung 18%-an gitu di market yang sepi gini. Cakep ya. Jadi bukan berarti marketnya value-nya hari ini tuh cuma 7,38 triliun di pasar reguler. Bukan berarti kalau marketnya sepi terus nggak ada peluang ya. Oke. Shading-nya kebanyakan. Terus Agus Kiwanto cuan 80%. Mantep. Traktir. Sekarang Unilever nanti dulu deh, aku masih mau bahas untuk saham yang hari ini naik. Saham apa coba? Kalau sekarang lagi rame Pak Prayogo Pangestu jadi salah satu terkaya Indo gara-gara saham-sahamnya naik. Sebelum itu ya ada satu orang yang juga dihebohkan jadi terkaya Indo karena sahamnya naik juga. Oke ya, siapakah dia? Coba tulis di komen, tulis di kuan. Wah, Wimbargo, Bayan gak mau kalah. Bener banget. Mari kita lihat ini Papa Lo Takwong. Papa Lo Takwong gak mau kalah ini Bayan. Oke, mari kita lihat. Aku matiin komennya sebentar biar yang di Goy bisa ngelihat chart dengan lebih jelas. Komputernya saya mundurin sedikit deh biar bisa kelihatan lebih cakep chartnya di sini. Ini naik gak kira-kira gengs? Selamat buat para nyangkuters Bayan Resources. Papa Lo lagi kasih kesempatan kedua untuk kamu bisa keluar dari nyangkutmu. Jadi kamu jangan terpikir untuk waduh kemarin aku nggak masuk sayang. Udah. Ini kesempatan kedua buat kalian para nyangkuters di level 20.000. Bayan Resources ini sideways lama dan breakdown sekitaran 18.500. Artinya di level sekarang ini banyak nyangkutersnya. Kamu dikasih kesempatan kedua untuk mengurangi posisi, naik kencang beberapa hari terakhir, tapi volume transaksinya tidak terlalu besar, masih lebih gede volume transaksi 21 Juni kemarin ada buangan gede. Bukan Lo Tiuha ya, Lo Takwong. Ngeri likuiditas dan chart Bian kata Enawa 1966. Nah, Enawa ini udah pengalaman nih, udah ikut lama, mungkin udah ikut M-Trade Academy juga. Makanya ngerti. Aku yang gemes banget itu ya kalau ada ngelihat ya namanya juga pemula ya, tetap sabar sih, tapi gemesnya tuh pengen tak cubit gitu loh. Kenapa? Tak cubit pipinya atau tak jewer siti gitu ya. Kenapa? Karena dibilangin ini rawan loh ya saham-saham kayak gini ya, crunchy bikin
ya mungkin bisa bikin radang tenggorokan dikit gitu, bisa bikin kolesterol naik gitu. Tapi naik lo ya, jelas naik. Kenapa? Kan lagi markup gitu ya. Oke, jadi Bayar Resources manfaatkan kesempatan naik ini untuk mengurangi posisi. Kalau mau masuk sebaiknya nantilah dilihat patternnya, kalau udah lebih bagus, kalau udah ada sideways-nya. Ikut mTrade yang mana pilihannya, Miss? Boleh langsung ke mtrade.id, emtrade.id. Nah, kamu juga bisa ikuti di live tanggal 13 Juli emtrade.id/live 13 Juli itu jam 10 pagi. Itu pengenalan untuk trading pemula. Nama acaranya mTrade Start. Kita punya mFast Start, kita punya mTrade Start. Buat yang belum pernah ikut, boleh silahkan ikut. Yang udah pernah ikut, mTrade Startnya kali ini sama kayak yang dulu punya. Tapi setiap kali ada mTrade Start, biasanya hari itu ada promo. Biasanya kayak gitu ya. Kolesterol diberi Lipitor, kata Agus Giswanto. Wah, diberi stop loss aja kalau di saham. Oke, aku mau bahas saham dari sektor komoditas yang lainnya selain Bayar Resources. Aku mau bahas beberapa saham komoditas yang lagi melenggang di panggung. Hari ini ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Nah, instead of di Bayar Resources, mTrade itu ada nitip sendalnya ke ITMG. Nah, nitip sendal di ITMG itu gimana? Beli dengan max buy-nya sekitar level 25.000 ya. Sekitar level 25.000 itu review buy tanggal 2 Juli kemarin. Ngomong-ngomong, mTrade itu nggak mengelola dana dan juga kita nggak beli, bukan maksudnya beli itu mengelola dana gitu, enggak ya. Tapi kita kasih edukasi dan case tadinya berupa review. Oke, mari kita lihat ITMG naik sama tinggi, sama seperti bayan kemarin, bukan sama tinggi dalam percentage, tapi secara chartnya mirip banget, garis kemiringan trennya hampir vertikal. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya kita juga akan ngehold untuk jangka menengah. Nah, ITMG jangka pendeknya kita coba cek di mTrade ya. Mari kita cek ITMG di mTrade, apakah sudah jual belum? 5 jam yang lalu dia ada profit taking 3-3,8%-an untuk short term trading. Yang masih nge-hold buat short term tradingnya masih bisa naik kemungkinan sampai 26-225, jadi nggak usah takut. Boleh siap-siap profit taking di area tersebut, tapi kita masih akan nge-hold untuk jangka menengahnya. Kenapa? Karena kalau udah patternnya ngebentuk tiang gini, dia berpotensi untuk sideways dan ngebentuk pattern bendera. Oke ya. Jadi kalau udah naik kencang vertikal, gak usah dikejar, nanti tungguin sideways-nya dia ngebentuk bendera ya. Oke, terus selain ITMG dan Bayan Resources, sektor batubara hari ini tuh juga aktif loh. Seperti yang kita udah bahas kemarin-kemarin, sebenarnya PTBA tuh kita udah review berhari-hari yang lalu. Dan mTrade sudah ada review buy dari 28 Juni 2024 kemarin dengan patternnya falling wedges. Aku mau update aja ya untuk perkembangannya bagaimana. Jadi live itu sebenarnya untuk update perkembangan saham day to day. Kalau kalian ngikutin, kalian pasti paham. Jadi aku nggak mau kayak yang jadi tukang dukun gitu, besok yang naik ini gitu. Tapi aku akan kasih kisi-kisinya supaya kalian paham juga. Beda banget orang yang paham sama yang nyontek ya, hasil tradingnya akan beda. Apalagi kalau kalian belajar di mTrade. Oke, ini breakout dari pattern falling wedges. Ngegasnya PTBA ini kurang dibandingin dengan ITMG. Jadi di mTrade ada ITMG, ada PTBA. Nah, kita melihat PTBA ini masih ada potensi untuk menguat sampai 2600, bahkan 2650 di bulan Juli ini. Bahkan bisa nggak sih sampai ke 2700, masih ada kemungkinan sampai area tersebut, tapi agak pelan-pelan ada sideways-nya gitu. Bisa breakdown dari 2400 nggak sih? Bisa breakdown dari 2400, kemungkinannya kecil, sekitaran mungkin 30%-an aja atau 40%, sehingga lebih besar kemungkinan dia sideways dan kemudian naik sampai 26-27. Disclaimer on gengs, mTrade udah review buy dari Jumat kemarin. Oke, terus kita mau nge-review lagi saham apa nih? United Tractor hari ini banyak banget yang nanyain. Sorry yang di TokTok aku nggak bisa share grafiknya ya. Di Igo ini bisanya nih. Oke. Ara? Oke. Mari kita lihat
UNTR, gimana kabarnya United Tractors? Nah, United Tractors itu sebenarnya juga udah mutup-mutup naik dari beberapa hari yang lalu ya, dari Senin kemarin. Tapi naiknya nggak kenceng. Baru hari ini kenceng. Hari ini tadi kita ngetes aja sih, tes market masuk di level 23 ribuan ya. Jadi Unilever Unilever UNTR 23 sampai 23 250. Bisa sampai ke berapa? Jangka pendek sampai 24.000. Yang belum dapat better nunggu retracementnya aja dulu. Mungkin retracementnya sekitaran level 22625-an kayak gitu. Oke, terus arah itu siapa? Mau lihat anjingku? Nanti deh. Ini soalnya warga ego itu serius-serius, kadang nggak suka disela gitu. Kalau warga tok-tok suka bercanda, jadi di akhir live biasa aku chill dikit ya sama warga tok-tok gitu. Kayak culture-nya beda. Oke, mari kita lihat Indika Energy ini sudah dekat kena resistance-nya. Nah, masih ingat dong tadi IHSG itu udah dekat dengan resistance downtrend line-nya. Dan kalian tadi ada bilang, wah waspada profit taking loh, kalian yang ngomong sendiri. Terus gimana dong? Yang rawan profit taking itu apa? Salah satunya kalau aku boleh kasih tahu adalah Indika Energy ini. Kenapa? Karena dia udah kena downtrend line-nya di level 1315, oke? Nah, kemudian mari kita lihat saham apalagi nih dari batubara udah semua belum nih? Signalnya sama dengan M-Trade. Enggak sih, M-Trade tuh menang di lebih masuknya tuh real time. Udah masuk duluan, baru aku bahas di live gitu. Jadi di live kadang aku nggak berani terlalu vokal ya, karena apa? Bukan karena pelit sih, tapi karena teman-teman di live itu profil resikonya beda ya. Sekarang kemajuan pakai ini, kemajuan. Oke ya, biar nggak bau-bau amat gitu loh. Oke, Adaro ADMR, Adaro Energy. Kalau udah ngomongin Adaro, kita bahas secara tugas kalian ya. Nah, kalau tadi dibilang IHSG rawan di resistance, salah satu saham yang rawan di resistance tadi ini salah duanya adalah Adaro Energy, rawan sekali profit taking sekitaran level 2950 sampai 2950 2890 sampai 2950. Catat 2890 sampai 2950 itu rawan profit taking. Jadi kalau mau beli ya tunggu retracement-nya lah, kemungkinan sekitaran level 2800 atau 2820. Oke, okidoki. Oke, terus Bumi Resources nih sekali-kali dibahas, sering yo tak bahas atas permintaan warga Igoi dan warga Tok-Tok. Oke. Ingat nggak Bumi itu ada pattern apa kemarin aku bahas? Bukan kemarin sih, beberapa hari yang lalu aku bahas ada pattern apa Bumi. Bahagianya melihat mukaku sendiri di Tok-Tok ini. Kayak abis pergi ke klinik, abis di Ultera, terus di laser yellow, laser apa gitu loh. Oke. Bumi kemarin ada pattern apa? Ada pattern V-shape recovery. Sebenarnya dia ada V-shape dan hari ini sebenarnya sudah breakout. Nah, beda dengan Adaro yang sudah di resistance, Bumi baru aja breakout. Cuman M-Trade itu sangat berhati-hati ya dengan saham-saham yang angkanya di bawah 100 gitu ya, dan likuiditasnya masih agak-agak kurang. Jadi kalau ada pilihan yang lain sih kita milih yang lain sih ya. Itu bukan inverse head and shoulder sayang, Enawah itu pattern V-shape recovery. Harga saham resistance tuh maksudnya apa ya? Retrace beda, resistance tuh gendeng, atap, ceiling, atap. Kamu lempar bola ke atap, jatuh ke bawah ya, kayak gitu tuh level psikologis yang nahan harga naik. Kenapa? Banyak nyangkuters di situ dulu, banyak jatuh. Jadi tiap kali kena angka itu orang cenderung lega udah nggak nyangkut lagi, mereka jualan. Kira-kira kayak gitu gampangnya ya. Jadi di workshop Super Trader dan di M-Trade Academy kita mencoba menyajikan sesuatu dengan simple, sederhana, tajam, mudah dipahami dan menyenangkan. Sahamnya Papa Pepe sudah belum? Udah dong. Yang pertama kan tadi pamer cuan dari saham cuan 18%. Oke, mari kita lanjut ke saham Harum Energy. Masih di sektor komoditas, kita bahas saham Harum Energy. Ini ada batu baranya juga dan ada metalsnya juga. Nah, masih ingat nggak? Aku nggak buka dulu. Harum kemarin ada pattern apa?
Harung ada pattern apa kemarin? Coba tulis di chat room. Thank you Yoga, cantiknya kakak, terima kasih filter TikTok. Bikin aku bahagia. Pattern apa? Ini cara menentukan garis resisten sama support itu gimana, terutama resisten atau support yang kuat. Itu sebenarnya diajarin di Trading Academy ya. Banyak cara nentuin support resisten. Salah satunya pakai horizontal line, dari gunung dan lembah ditandain kayak gitu. Bisa juga pakai moving average kayak gitu. Macam-macam caranya. Cuman kita nggak pakai semua metode. Kita pakai metode yang sederhana aja. Sebenarnya kuncinya lebih ke praktis day to day-nya, psikologinya. Orang bisa analisis, belum tentu bisa trading. Oke, ada pattern inverse head and shoulders. Ada yang bilang Harum naik besok. Iya sih, Harum ini lagi inverse head and shoulders, lagi sideways aja. Memang dia naiknya pelan-pelan, thank you ya. Dia naiknya pelan-pelan, Harum ini dia bakalan sideways dulu, ada kemungkinan bisa retrace sampai 1160 sampai 1170 lagi loh. Nah, terus kita lihat yuk harga nikel dan juga harga apa? Bunda cantik pasti jarang dipuji cantik. Saya dipuji suami saya kok. Dipuji semakin gemoy. Apa ya? Itu bukan pujian. That's kinda an insult for me. Oke, mari kita lihat harga nikel. Harga nikelnya udah mulai sideways di bawah. Ya, ini ada pattern double bottom, tapi ya bukan double bottom sih ya, terlalu early dibilang double bottom, kecil banget. Ini dia udah mulai sideways aja. Kita masih mengantisipasi waspada nikel kalau bisa turun lagi. Tapi ngelihat pattern yang kayak gini udah jatuhnya tuh udah melandai, nggak yang tajam banget. Ini tanda-tanda sebenarnya ada kemungkinan nikel itu bisa naik gitu. Nah, sekarang kita akan lihat untuk harga batubara. Tadi kelupaan ya. Suami iya gemoy bener. Nah, sebentar ya. Newcastle Coal Futures. Cowok tuh suka cewek gemoy. Oh no. Jangan, sudah cukup ya gemoynya ya. Oke. Batubara juga masih sideways sih. Jadi kita nggak, ini kata kunci penting. Perhatikan, jangan bercandaan terus. Perhatikan. Kita trading saham batubara. Tapi kita mewaspadai dalam jangka pendek itu fluktuasinya akan lumayan gede. Kenapa? Bisa gampang balik arah. Dia gampang jatuhnya, gampang balik arah naik, dia bisa gampang balik arah turunnya juga. Jadi meskipun kita ada posisi untuk jangka menengah buat beberapa saham batubara, tapi kita sangat jagain banget buat jangka pendeknya. Tidak menutup kemungkinan kalau dalam jangka pendek ternyata dia gagal naik untuk pattern mid-nya, pattern jangka menengahnya, kita akan jual dua-duanya di jangka pendek gitu loh. Oke. UNTR wait and see dulu aja. Ingat ya, IHSG tadi gimana? Kalau udah kemana-mana nih aku ingetin sekalian. Aku ingetin lagi di awal. IHSG gimana? IHSG gimana tadi? Rawan profit taking. Oke. Terus kemudian aku mau bahas saham metals yang beberapa hari kemarin kita sempat trading. Metals ini dia ada di area support sekitaran 3980-an, dekat area support dan dekat best price-nya Inco, saham Inco maksud saya. Nah, kalau di bawah sekitaran 3980 batasin resiko, kira-kira kayak gitu. Jadi masih bisa di watch nggak sih? Masih bisa sih si Inco ini meskipun alon-alon pelan-pelan gitu. Oke, kalau saham timah gimana dong? Timah jangan ya. Timah jangan, wait and see dulu aja, tunggu retracement-nya dulu aja ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas saham banking. Banking digital dulu deh, atau construction dulu ya. Banking dulu aja ya. Aku mau bahas saham banking. Kalau watchlist untuk trading yang lebih tajam, pastinya lebih high reward, ada high risk tapi dibantu resikonya manage resiko juga di M-Trade besok di morning briefing pagi ya. Oke, sekarang aku mau bahas saham BBYB. Bahasa kerennya BBYB, Bank Newcomers, TBK, Indonesia. Lebay banget sih. Bank Newcomers, TBK, masih sideways. Jadi ketika kita trading tanggal 28 ini sifatnya hanya untuk jangka pendek aja, hanya untuk jangka pendek. Masih ingat gak cara trading saat sideways? Kita akan ajarin juga di Super Trader besok ya. Untuk case study-nya pastinya di M-Trade Academy kita akan review juga, tapi di Super Trader kita akan banyak case study. Oke ya, jadi
BBYB boleh beli nggak? Wait and see dulu di area 248an ya, kalau bisa itu max buy-nya kita, kira-kira kayak gitu. Terus kalau nabur buat jangka menengah panjangnya gimana? Morning briefing sayangnya nggak sama Miss Ellen, woi, sama aku juga, woi, sekitar 15 menit terakhir, dan justru tim aku mereka jauh lebih detail daripada saya ya. Jadi M-Trade itu morning briefing setiap hari ada tim saya. Kenapa kita kerja tim? Kita kerja tim karena supaya kalau Ellen lagi PMS, Ellen lagi bad mood, Ellen lagi apa, kinerja tradingnya tidak terpengaruh oleh saya punya perasaan dan saya punya saham gitu ya. Kadang-kadang kalau saya trading sendiri, mungkin saya punya perasaan terhadap saham itu ada untung rugi dan sebagainya. Nah itu bisa ngaruh ya. Dengan adanya tim juga analisis kita jadi lebih lengkap. Oke? Terus bagaimana mengatasi breakout palsu? Dengan cara nunggu konfirmasi breakout, nunggu confirmation dia udah naik dulu dari resistance-nya, jangan beli pas resistance. Maka dari itu di M-Trade sebenarnya kita sering sekali nunggu confirmation breakout. Apalagi kalau disertai dengan volume. Tapi meskipun demikian bisa terjadi breakout, false breakout juga. Itulah pentingnya stop loss atau pembatasan risiko karena kita trading nggak bisa 100% pas. Agro. Oke, mari kita lihat agro. ITMG UNTR udah dibahas ya. Agro gimana kabarnya? Agro Indo, banyak banget saham namanya agro di luar sana. Udah deket resistance juga nih agronya, wait and see dulu, jangan masuk dulu, wait and see dulu. Terus aktif tapi deket resistance, oke ya. Terus kemudian BNGA gimana nih? Mari kita mulai lanjut ke saham perbankan. Wah, BNGA ini cakep patternnya. Dia membentuk pattern inverse head and shoulders. Coach-coach di M-Trade itu saya drill terus dan mereka tradingnya udah sangat-sangat bagus sekali. Bahkan fundamentalnya itu mereka yang memperlengkapin saya. So I thank to my team a lot ya. Meskipun kalau pengalaman ya saya masih melengkapin tim saya, tapi ya they are doing very good. Ini pattern apa? Inverse head and shoulders. Tapi tetap wait and see dulu ya. Ini ada resistance MA 200, meskipun pada saat sideways kita nggak terlalu pakai MA, tapi kalau MA gede 200 ya kita coba untuk tes dulu dia berhasil breakout atau enggak. Oke ya, lebih baik tunggu retracement. Kalau ada MA gede itu tunggu koreksi dulu, tunggu turun dulu. Miss, bank digital pada gerak naik apa karena isu suku bunga mau turun? Berarti 90% dong. Deka bunga turun, buka lowongan kah? Buka lowongan. Kok gak jadi bahasa Saratoga? Oh iya lupa. Bahasa Saratoga dulu ya, sorry ya. Oke. Tadi bahas Adaro, terus aku bahas Saratoga. Saratoga kita tunggu aja ya diskonnya lagi buat kalian yang belum punya. Kalau M-Trade ini udah ada Saratoga, dan ini tuh bukan Ellen loh yang kerja itu, ini kerja tim loh. Prestasi cuan ini supaya lebih objektif ya. Ini M-Trade lagi masih nge-hold Saratoga. Dia udah jual sih 6%-an tapi masih hold juga jangka menengahnya. Tunggu retracement sekitaran 1390-an ya Saratoga ya, jangan masuk sekarang, masih bisa turun lagi. IHSG-nya juga di resistance. Miss gak pernah bahas saham consumer, baiklah aku akan bahas Mayora Indah. Mayora Indah menempati posisi yang solid di pasar global, kata tim saya. Mayora menunjukkan posisi kuat di pasar global itu dengan 36,12% dari total penjualan berasal dari ekspor. Ia mencapai 3,16 triliun pada 2024, 3 bulan pertamanya ya. Nah, jadi gimana nih Mayora? Ada yang minta ICBP, UNVR dan sebagainya. Yuk kita review Mayora Indah. Nah, Mayora Indah ini kalau kalian perhatikan, ini juga sebenarnya banyak saham yang ngebentuk pattern inverse
pattern bullish reversal. Salah satunya adalah inverse head and shoulders, ini adalah tanda pembalikan arah naik, tapi belum berhasil breakout di level 2450 bahkan 2460. Nah, di masa sideways kita berhati-hati dengan kita tidak terlalu melihat moving average, kecuali moving average gede yang kemungkinan di sini agak-agak nahan dikit ya untuk Mayor atau Mayora Indah di level 2460-an. Di sini agak-agak nahan dikit, tapi tetap ada kemungkinan untuk breakout. Jadi Mayora Indah nggak akan langsung ngegas ke atas, upside 2570 kemungkinan tercapai di bulan Juli ini. Sedangkan kalau dia tidak tercapai, dia breakdown, support untuk stop loss-nya adalah di 2350. Breakdown dari 2350 itu batasin resiko, jatuh di bawah itu batasin resiko. Jadi trading itu bikin trading plan ada 4 poin yang kalian mesti ngerti. Yang pertama ya, dalam membuat trading plan ada 4 poin yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah pasti ya saham apa yang mau dibeli. Yang kedua, beli di harga berapa. Yang ketiga apa coba? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Stop loss atau pembatasan risiko di harga berapa? Loh, kok enggak profit taking di harga berapa? Karena kalau strateginya M-Trade, strategi super trader, kita pakai trailing stop terus ya, the sky is the only limit gitu loh. Jadi kita nunggu dia belok, bukan pas naik kita batasin di atasnya, enggak. Tapi kita nunggu dia udah naik, belok ke bawah. Kapan pas belok ke bawah kita baru take profit gitu loh. Jadi yang ketiga ditentukan dalam membuat trading plan adalah stop loss atau pembatasan risiko. Yang keempat apa? Tahu nggak yang keempat apa? Yang keempat apa? Tahu nggak? Yang keempat, kalau kalian nggak tahu, yang keempat adalah position sizing atau berapa banyak punya saham tersebut. Last but not least, yang keempat, ini justru yang paling penting yang kalian harus siapkan dulu di awal. Saya menerima pertanyaan setiap hari, hampir setiap hari. Ini portfolio saya. Ada orang nanya, saya tidak percaya diri, nanya, ini portfolio saya, misalnya ini gimana sih? Udah oke belum? Aku punya saham BRI udah cukup belum? Nambah lagi nggak? Saya mau menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat penting sekali. Beli saham berapa banyak? Sekarang masih waktunya investasi BRI nggak? Masih bisa per 3 Juli 2024 masih bisa kalau mau invest BBRI. Berapa banyak masuk BRI? Saya mau jawab sejujur-jujurnya. Berapa banyaknya adalah senyamannya hati kamu. Banyak orang yang tidak mengerti berapa banyak saya nyaman berinvestasi di saham ini. Yang pertama yang kamu pasti perhatikan adalah itu udah uang dingin belum? Klasik iya benar. Tapi paling penting nomor 1 itu harus uang dingin. Bukan uang untuk preparation ini atau itu. Kemudian yang kedua, selain uang dingin, kamu harus ngitung resikonya. Resikonya gimana sih? Kalau jatuh 40% gimana? Kenapa saya pakai angka 40%? 40% adalah angka dari puncak sampai bottomnya saham BCA, BRI, dan kawan-kawan dari level puncak sampai ke bawah. Nah, kalau kamu beli BRI di harga-harga di bawah 4.700, kayaknya kecil kemungkinan dia jatuh sampai 40%. Tapi tetap aja lah, anggap aja jatuh sampai angka tersebut gitu loh, meskipun sangat kecil sekali kemungkinannya. Sehingga kamu siap dengan resikonya. Misal kamu mau masukin 1M tuh resiko 40% tuh berapa sih? 400 juta, siap nggak? Wah, nggak siap. Kalau gitu turunin 500 juta gitu. Resikonya berapa? 200 juta, masih nggak siap. Siapnya berapa? Masukin 100 juta. 100 juta masih udah siap nggak ya? Nanti kalau sampai turun 40 juta itu hatiku tenang nggak ya? Kamu yang bisa jawab. Kalau nggak bisa tenang, turunin terus dan itu simulasikan aja. Nah, sampai kamu merasa tenang di situ. Gimana caranya tahu tenang atau tidak tenang? Silahkan berhitung. Silahkan berhitung uang dingin kamu berapa banyak. Jadi semakin kecil resikonya sebenarnya kamu semakin tenang. Dan prinsip ini berlaku untuk semua jenis investasi. Termasuk investasi properti, investasi apapun yang kamu tidak mengerti. Semakin kamu paham investasinya, nominalnya boleh semakin besar. Jadi kalau saya ditanya di WhatsApp, susah banget saya ngejelasin ini, paling saya jawabnya terserah, senyamannya kamu dan orangnya makin bingung. Maka thank you banget buat kalian yang udah nonton edukasi kayak gini setiap hari dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan kamu ya. Oke, ada gak sih yang nanya tentang hal yang sama, pertanyaan seperti ini? Oke,
BBRI aku ada buatin kontennya di YT. Langsung aja lihat YT aku ya, yang langsung aja lihat YT aku. Ada sebentar ya, Elon May atau YT Mtrade. Nih kontennya yang ini, yang di goyang bisa kasih lihat. Beli BBRI di harga berapa, nah berapa banyak dan sebagainya. Aku ada kasih tahu ini, termasuk fundamentalnya BRI dan termasuk perbandingannya BRI dibandingkan dengan 3 saham big banks lainnya. Oke, terus BRI ini gapnya jenis apa? Ini gap jenis saat dia muncul saat sideways ya, jadi bakalan ketutup, nggak besar kemungkinan tertutup. Jadi BRI masih bisa ada kemungkinan koreksi turun sampai ke 4470 dengan IHSG yang sampai resistance ya, dekat dengan resistance. Saat ini BBRI juga dekat dengan resistance, ada kemungkinan BBRI akan retrace sampai 4390 ya, 4470 sampai 4390. Kalau turun di area ini kalian nggak usah takut, yang belum punya merasa masih dikit, masih siap, profil resikonya kalian merasa masih oke, bolehlah nambah lagi. Tapi kalau kalian merasa aku jantungan di sini, ya udah nggak usah. Terus investasi itu jangan dipaksa terus tiap hari ditontonin terus. Kalian investasi sambil kerja, trading juga sambil kerja, karena ada Mtrade yang nemenin kamu. Saya kasih satu tips lagi penting banget buat trading. Kalau kamu trading tidak perlu semua saham dibeli, misalkan di Mtrade ada beberapa saham, ya kamu coba aja 1 atau 2 dulu aja sambil belajar. Dan jangan buru-buru cuan. Ketika saya ngajarin anak saya, pelan-pelan saya ajarin beberapa waktu yang lalu trading Japfa. Ya kalian pasti tahu kalau ngikutin ini ya. Dan ketika saya ajarin mereka trading Japfa pada tanggal 19 Juni, waktu itu kita lagi liburan ke Melbourne. Terus saya ajarin mereka kayak, oh ini update-nya, day by day saya ajarin. Kecuali beberapa hari kemarin mereka baru ikut satu camp gitu ya, jadi ada camp mereka nginep di sana, saya nggak bisa update. Tapi mulai besok saya akan mulai update lagi. Jadi saya akan kasih tahu, oh nah ini tuh jadi kena resistance loh, kamu profit taking ya. Oh iya profit taking deh mah, separuh cuannya dibagi 2. Kemudian turun retrace dikit, ngebentuk handle, dia naik lagi di sini. Oke, ini bentuk pattern cup with handle loh. Udah confirm breakout belum? Belum. Jangan keburu senang dulu, pattern ini masih bisa gagal atau bisa failed karena dia naiknya dengan volume transaksi kecil. Cup with handle breakoutnya harus dengan volume transaksi tinggi. Nah contoh, itu update tiap hari, day to day. Nah kalau kamu gak bisa jadi anak aku dan kamu bukan anak aku, cara aku update adalah melalui live ini. Dan kalau kamu bisa kamu ikut Mtrade, itu diupdate lebih real time lagi, dan juga lebih intensif melalui morning briefing and day briefing. Saham-sahamnya lebih tajam yang dibahas. Ada beberapa saham crunchy juga, tapi kita ngelihat likuiditasnya bagus, jadi kita bisa tradingkan juga. Banking dong, ini banyak yang minta big banks, BCA dan kawan-kawan. Aku kasih singkat aja ya, intinya gak usah rumit-rumit. Intinya BCA sekarang lagi rawan profit taking, dia diangkat 10.000. Jangka pendek rawan profit taking, expected correction bisa sampai 9.700. That's normal, very normal kalau kamu mau trading BBCA buat pemula. Oke, juga karena resikonya sangat kecil sekali kalau untuk trading ini, meskipun cuannya juga dikit. Nah, kalau di Mtrade kita tradingnya lebih cepat naiknya, tapi juga resikonya juga lebih tinggi. Kita bantu dengan manajemen resiko gitu ya. Nah, ini BBNI ini juga rawan profit taking, udah keluar merahnya malahan. BBNI bisa ada correction, normal correction itu bisa sampai ke 45, 40 atau 45, 30-an, and that's very normal dalam jangka pendeknya. Kalau kalian belum punya dalam jangka panjang untuk investing, boleh sih kalau mau trading di area support yang aku bilangin tadi, itu juga oke. Nah, BMRI Bank Mandiri ini kena MA200-nya. MA200 cukup kuat. Di sini ada pattern double bottom yang cukup menarik sebenarnya. Dan kalau misalkan retrace, Bank Mandiri ini bisa sampai ke 6050. Support MA20-nya.
ya. Jadi 5, wah tapi MA20 sering kejebol nih kalau di lagi sideways kayak gini. Oke, kita pasangin MA yang lebih pendek 58 50 boleh juga. Itu buat buy on weakness kalau misalkan mau trading dalam jangka pendek. Pesan saya adalah gak usah dipusingin, BBRI masih on track, bakalan ada potensi turun dikit dan that's normal. Berapa banyak kamu perlu beli saham ini? Jawabannya tadi aku udah bahas. Buat yang ketinggalan langsung aja nonton di YT aku ya. Untuk selengkapnya kita bahas di M-Trade ya, rekom saham untuk investasi jangka panjang selain BBRI aku bahas besok, tapi sebenarnya selengkapnya itu ada di M-Fast juga, ada di bimbing untuk investingnya secara detail di M-Fast. Nah ke depan doakan kita semoga bisa ya. Kami mau launch untuk one-on-one coaching dengan tim coach. Kok bukan dengan Ellen? Mateng anakku dapat waktu, nggak dapat waktu lagi ya. Ngelamar dulu jadi anak saya kalau mau one on one coaching dengan saya. Oke. Jadi ada one on one coaching dengan tim coach membantu Anda yang sudah belajar di Trading Academy dan juga di M-Fast yang butuh bimbingan secara personal. Jadi ini lagi digodok plannya gimana. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Konsisten aja, gak usah buru-buru. Kalau kamu bisa cara analisis aku ini sebenarnya yang kamu pelajari di M-Trade Start tanggal 13 Juli atau di workshop Super Trader this weekend udah full, gak bisa masuk lagi, udah full. Itu kamu bisa trading apapun juga. Dan di workshop Super Trader nanti case tadi kita akan buka untuk instrumen yang lainnya. Tanpa memahami ini fundamentalnya saham Amerika, gimana kamu bisa analisis saham itu. Tanpa kamu memahami kripto ini kripto meme atau kripto blue chip istilahnya ya, kita samain dengan saham, kamu bisa trading saham, trading koin itu. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. Terus katanya M-Trade kamu mau dilanjutin programnya, hah? M-Trade Academy, lanjut ke M-Trade Academy. Semangat. Oke ya. Dadah. Gap up itu artinya sahamnya lompat bolong dari harga kemarin sama harga hari ini. Jadi ada lubang gitu loh, bolong. Oke. Forum chat. Alah ngapain chat terus distraction. Nah, sangguin nih mesti Pak Ayo Ijo. Arah mana? Nanti ya di tok-tok ya. Di tok-tok ya. Arahnya di tok-tok, ke tok-tok aja dia udah grok gitu. Ya.